Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada cara lain mengusir jin selain meruqyah Ustaz? Dan bagaimana hukumnya membuka praktik ruqyah Ustaz? Dan bagaimana hukumnya ruqyah via media sosial? Katanya Ustaz. Padahal Ustaz. Bismillah. Bagaimana tata cara menghilangkan jin tanpa ruqyah? Kalau yang dimaksud oleh penanya itu ruqyah itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ada metode yang juga itu bagian daripada ruqyah tapi tidak membaca ayat-ayat ruqyah, yaitu dengan memperbaiki sholat 5 waktu. Itu bagian daripada ruqyah. Ya, kemudian memperbaiki zikir kita kepada Allah, memperbaiki tauhid. Itu adalah upaya-upaya ruqyah yang tidak dilakukan dengan cara ruqyah pada umumnya. Ya, mungkin ruqyah yang dimaksud mungkin tadi baca-baca ayat-ayat tertentu ya. Nah, itu termasuk mendatangi majelis ilmu juga ruqyah. Ya. Mendatangi majelis ilmu adalah bagian daripada ruqyah. Artinya di sini menguatkan sendi-sendi hati kita, menguatkan iman kita, menjernihkan pikiran kita, mensucikan pandangan hati kita. Ini bagian daripada ruqyah, ya. Dan ini hal yang harus kita perhatikan. Dan yang berikutnya, apakah ada metode selain ruqyah bisa menghilangkan jin? Ada. Yaitu diantara salah satunya kita yakin bahwasannya mereka jin-jin tadi lebih takut kepada kita dibandingkan kita kepada mereka. Nah, ini yang harus kita yakini ya. Tentu hal yang harus disiapkan adalah kekuatan tauhid, kekuatan doa, kekuatan iman, takwa kita kepada Allah. Itu adalah bagian-bagian di mana seseorang bisa mengusir jin dalam tubuhnya. Ya. Seperti itu. Karena memang secara umum manusia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh nggak buka praktek ruqyah? Boleh, silakan. Tidak ada yang melarang. Selama hal itu dilakukan dengan benar. Selama hal itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang tidak baik, dan cara-cara yang benar, bukan melanggar perkara-perkara yang tidak disyariatkan, ya. Karena ada beberapa kasus mereka buka praktek-praktek ruqyah itu tujuannya sudah lain arah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau pertanyaannya boleh silakan. Sementara jika mendatangkan maslahat dan dengannya kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi yang ketiga? Ruqyah via media sosial. Ruqyah via media sosial. Jika yang dimaksud ruqyah via media sosial itu adalah Anda membaca Al-Quran, kemudian bacaan Anda diperdengarkan kepada yang meruqyah. Jika diyakini cara demikian ini adalah cara yang ampuh untuk meruqyah seseorang, atau cara yang yang harus ditempuh oleh seseorang, diyakini demikianlah cara ruqyah, ini nggak boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar karena adanya penghalang, ya hanya penghalang jarak kita dengan mereka dan tidak diyakini ini sebagai metode ya, metode jarak jauh ya, tidak diyakini sebagai metode jarak jauh, hanya bersifat sesekali ya, bersifat sesekali dan tidak melakukannya terus-menerus ya, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi kalau sesekali udah kita baca di sini kemudian diperdengarkan bacaannya, itu sesekali boleh. Tapi kalau itu dijadikan metode dan dijadikan tren ruqyah jarak jauh melalui medsos, maka ini terlarang ya. Dan ini tidak pernah dicontohkan sedikit pun upaya-upaya seperti ini. Wallahu ta'ala bishawab.